Kekalahan telak yang diderita MU atas Liverpool jelas masih menjadi sesuatu yang ramai dibicarakan. Selain banyak yang berusaha mencerna apa yang terjadi dengan setan merah di laga itu, tak sedikit pula yang melontarkan beragam kritikan. Dan salah satu pemain yang menerima kritikan itu adalah Bruno Fernandes. Bahkan beberapa legenda setan merah sampai mendesak Erik ten Hag untuk segera mengganti kapten. Sebab Bruno dinilai tidak lebih baik dari seorang Harry Maguire. Terlebih sikapnya saat melawan Liverpool kemarin dinilai sama sekali tidak mencerminkan sosok pemimpin di dalam tim. Erik ten Hag dianggap perlu mempertimbangkan ulang jabatan sang gelandang asal Portugal, Bruno Fernandes, setelah dinilai tidak cakap sebagai kapten saat MU hancur lebur di Anfield. Pasalnya, saat klub mencatatkan kekalahan terburuk dalam sejarah rivalitas MU versus Liverpool, Bruno Fernandes cuma bisa mengeluh dan mengeluh pada wasit serta perangkat pertandingan, hingga yang terparah kepada rekan-rekan satu timnya. Jelas, hal itu dinilai bisa membuat para pemain lain menjadi jengkel kepada sosok pemain 28 tahun tersebut. Di saat-saat sulit, sebuah tim sepak bola biasanya mencari inspirasi dari sosok kapten, baik dalam hal dukungan moral, jiwa kepemimpinan, atau dorongan semangat. Nah, alih-alih mendapatkan itu semua, ini malah kapten mereka terus menunjukkan gestur yang tidak menyenangkan. Memang dalam beberapa momen yang terekam, Bruno terus-menerus melambaikan tangannya sebagai tanda tidak puas dengan berbagai keputusan wasit. Selain itu, ia juga terlihat tidak optimal dalam membantu pertahanan ketika United dihancurkan oleh Liverpool. Dan yang paling parah, Bruno tampak jelas terlihat kecewa saat permintaannya untuk digantikan tidak digubris oleh Erik ten Hag. Dan sang pelatih justru mengganti Marcus Rashford setelah gol ke-6 Liverpool. Yap, alhasil ia pun jadi bulan-bulanan. Sebab ibarat ketika kapal sedang goyah dan hampir tenggelam, prioritas yang dipikirkan oleh seorang Bruno Fernandes adalah kabur. Nah, buntut dari sikap Bruno di laga itu, ia mendapatkan berbagai kritikan dari beberapa legenda MU. Dua mantan kapten setan merah, Roy Keane dan Gary Neville, sebagaimana dilansir dari Sky Sport, bahkan tidak segan melontarkan kata-kata pedas untuk mengkritik sikap Bruno, walaupun sebenarnya ia memang pemain yang begitu penting dalam sistem permainan ten Hag. Bahasa tubuh Fernandes hari ini sangat memalukan. Pria yang berbakat, ia adalah kapten Anda. Namun bahasa tubuhnya, caranya melambaikan tangan, tidak membantu pertahanan. Anda tidak akan senang dengan keberadaannya di ruang ganti Anda, kata Roy Keane. Bruno Fernandes berdiri di tengah lingkaran dengan tangan terangkat bertanya, "Mengapa saya tidak ditarik keluar?" Jujur, saya harus mengatakan beberapa perilakunya di babak kedua sangat memalukan. Babak kedua benar-benar memalukan, berantakan. Digambarkan oleh lebih kurang sikap kapten Bruno Fernandes yang menurut saya cukup memalukan di pertandingan ini, ujar Neville. Yap, selain dua mantan kapten MU tadi, kritikan juga datang dari para pendukung MU di media sosial. Bahkan mereka juga tidak segan meminta ten Hag untuk mencopot ban kapten Bruno karena dinilai tidak lebih baik dari Maguire. Nah, jika Roy Keane dan Gary Neville mengkritik habis Bruno, lain cerita dengan Paul Scholes dan Louis Saha, di mana keduanya tampak berusaha untuk mencoba memahami rasa frustasi seorang Bruno. Terlebih sejauh ini, Bruno memang jadi pemain yang nyaris tidak pernah diganti dan selalu bermain full 90 menit tiap laga. Dan ia juga jadi pemain yang selalu didorong ten Hag untuk bermain di beragam posisi. Saya pikir dia ingin menang, dan itulah yang saya lihat dalam dirinya. Jika para pemain di sekitarnya tidak senang dengan bahasa tubuhnya dan khawatir dikritik oleh kapten mereka, maka ganti saja pekerjaan, ucap Saha. Saya benar-benar merasa kasihan padanya ketika dia bermain. Dia didorong ke banyak posisi untuk melakukan pekerjaan untuk tim. Dia di kiri, dia di kanan, dia bermain di tengah, dia sedikit di semua tempat, kata Scholes. Yap, terlepas dari Bruno bermain buruk di laga melawan Liverpool, harus diakui juga kalau ia memang tampak jelas sangat kelelahan karena ia tidak pernah diganti dan terus bermain selama 90 menit. Akan tetapi, kalau ia sudah diberikan tanggung jawab sebagai kapten, minimal ia menunjukkan sikap yang semestinya. Ibarat kata, kalau selama kaki masih bisa berdiri dan nafas masih bisa terjaga, ya jangan menyerah sampai benar-benar roboh. Bukankah itu seharusnya sikap dari seorang kapten? Apalagi di tim seperti Manchester United, yang kita tahu punya sejarah kapten-kapten dengan mentalitas baja. Ya, semoga saja usai kekalahan memalukan ini, Bruno lebih bisa mengendalikan ego dan emosinya. Sebab kalau ia bisa bermain dengan tenang, toh sebenarnya Bruno ini punya kualitas yang luar biasa. Tapi ya, kalau udah emosi, mainnya sering ngawur dan lebih suka ngoceh-ngoceh nggak jelas.